Ya, ini ya. Hari ini kita membahas kaitannya zakat dan pajak. Ini dua-duanya adalah sebuah instrumen pendapatan keuangan negara. Jadi keuangan negara itu akan bisa didapatkan diantaranya adalah lewat pajak. Sementara kalau negara itu negara Islam, maka pendapatan sebuah negara itu didapatkan lewat zakat. Nah, di Indonesia pendapatan yang kaitannya lewat zakat itu masih baru-baru saja. Artinya bahwa negara itu bisa memanfaatkan atau potensi yang ada di zakat itu bisa dipakai sebagai pemasukan dari negara. Ya, yang selama ini hanya mendapatkan dari sektor pajak saja, di samping sektor-sektor lainnya. Nah, kita masih sering begini ya. Kita masih sering dihadapkan pada istilah zakat itu konotasi kita ya, mayoritas konotasi kita, mindset kita, zakat itu hanya zakat fitrah yang ada di bulan Ramadan saja. Ya kan? Kalau di luar bulan Ramadan kita tidak pernah bahas namanya zakat. Padahal zakat sendiri itu banyak. Ada dua. Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, umat Islam itu paling ramai jika membahas tentang zakat fitrah. Sementara zakat mal yang potensi keuangannya itu besar, nah ini belum pernah disentuh oleh umat Islam. Padahal kalaulah kemudian zakat mal itu bisa dikelola dengan baik, maka dari sisi mengentas kemiskinan terutama untuk umat Islam itu akan bisa dipenuhi. Ya, kalau zakat fitrah saja itu saya rasa untuk mengentas kemiskinan sangat jauh dari harapannya. Zakat fitrah itu berapa sih? Berapa? Cuma 2,5 kilo kan, atau maksimal 3 kilo, dan itu pun berupa makanan pokok, ya kan, beras. Lah beras itu kan artinya hanya konsumtif saja, sesuatu yang harus dimakan. Apa bisa dia dijadikan sebagai instrumen untuk mengentas kemiskinan? Sangat jauh, ya. Nah, inilah yang kadang-kadang kemudian umat Islam tidak paham, ya. Dan juga tidak pahamnya lagi zakat mal itu dikiranya juga harus diberikan di bulan Ramadan. Nah, ini yang salah kaprah. Ya. Kalau yang di bulan Ramadan itu hanya apa? Zakat fitrah. Kalau zakat mal tidak. Zakat mal itu hitungannya ada dua. Yang pertama jika sudah mencapai nisab. Nisab itu batas minimal harta yang mereka miliki. Berapa itu? 85 gram emas nilainya. 85 gram emas, 1 gram emas itu sekarang berapa? 1 gram berapa sekarang? 600, 700. Kalau 85 kali 700 berapa? Tidak, hitungkan. Berapa? 85 gram kalikan 700 ya? 700. 59.500.000 itu batas minimal. Pertama, kalau sampean punya uang bersih atau kekayaan bersih sebesar 59.500.000, maka syarat yang pertama sampean harus membayar zakat mal. Syarat yang kedua adalah haul, yaitu sudah dalam jatuh tempo per 1 tahunnya. Kalau sampean punya uang atau kekayaan 59.500.000 dalam tanggal 1 Januari 2023, nanti 1 Januari 2024 nilainya tidak menyusut, bahkan bisa lebih atau minimal sama dengan 59.500.000, maka itu dikenakan namanya zakat mal. Ya, nah ini potensinya besar kan? Kalau ini kemudian
disadari oleh setiap umat Islam, terutama mereka yang punya kekayaan tadi, juga disadari oleh umat Islam untuk mengelola. Ini bisa dikelola yang baik, ya, mengentas kemiskinan bisa. Ada sebuah daerah di daerah Pujon, Malang ya, Batu ya, kalau tahu sampean ya. Mereka itu sebuah komunitas pesantren ya, pesantren yang mengelola uang zakat mal dari masyarakat, yang kemudian itu dibelikan sapi perah. Sapi perah, daerah Pujon itu kan terkenal susu ya, di Batu itu kan ada susunya itu ya. Nah, kemudian dari sapi perah itu asalnya mungkin 1, 2, 3 sampai banyak. Kemudian yang dijadikan karyawan itu adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sehingga dulunya mereka itu hanya mendapatkan, setiap ada orang zakat dia dapat, ada orang zakat dia menerima. Begitu uang zakat mal itu dikelola, ya, dibelikan sapi, kemudian dikaryakan orang-orang fakir miskin, akhirnya dia mendapatkan penghasilan per bulannya. Loh, ini kan potensinya besar untuk mengentas kemiskinan. Ya, ini yang harus kita sadari terkait dengan zakat. Nah, ini di awal tadi ini saya menjawab beberapa pertanyaan. Mana sih yang kita prioritaskan, zakat apa pajak? Ya. Kalau di negara Indonesia, sebagai warga bangsa Indonesia, yang diutamakan ya pajak. Ya pajak apapun. Sampean punya rumah loh, punya rumah beli sendiri, itu bayar pajak loh ya. Rumah sampean, tempat sampean beli, bangun pakai uang sendiri, ya juga kena pajak. Punya mobil kena pajak, sepeda motor kena pajak. Nanti sampean kalau bekerja dapat penghasilan juga kena pajak. Nah, di negara yang bukan negara agama, terutama bukan negara Islam, pajak itu adalah sebuah kewajiban setiap warga negara. Nah, kalau zakat, mana kedudukannya? Zakat itu kalau di sebuah negara muslim itu wajib. Tapi karena di Indonesia itu bukan negara muslim, maka zakat itu ya sekedar dari kesadaran kita. Kalau sampai tidak membayar pajak, kan kena pasal kan? Kena pidana apa perdata itu kan, ada sanksinya. Tapi kalau di Indonesia sampai tidak bayar zakat, tidak apa-apa, tidak ada yang memberikan sanksi. Hanya mungkin dosa situ aja. Beda dengan negara Islam, ya. Di negara Islam itu ada 5 sebenarnya, 5 apa 4 ya, yang bisa dijadikan sebagai pemasukan negara. Ada zakat itu sendiri yang wajib untuk umat Islam, ada namanya fai, ada namanya ghanimah, ada namanya jizyah, 4. Ya. Kalau zakat wajib untuk umat Islam. Mereka yang bukan umat Islam, mereka dikenakan namanya jizyah. Jizyah itu semacam pajak. Ya, kalau umat Islam kan wajib bayar zakat. Setiap dia sudah haul, sudah nisab, wajib bayar zakat. Yang non muslim kena jizyah. Jizyah itu ya semacam zakat itu. Terus ada lagi ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang yang diambil dari orang-orang kafir setelah kalah perang. Jadi dulu ketika Islam perang dengan orang non muslim, umat Islam menang, ada harta rampasan. Misalkan ada kudanya, ada senjatanya, terus misalkan dia bawa apa, diambil. Itu rampasan. Kemudian ada namanya fai. Fai itu harta yang diambil dari orang non muslim tanpa Indonesia itu bukan negara muslim, maka yang utama itu adalah ya pajak. Zakat itu hanya sifatnya moral saja. Sampai sebagai seorang muslim, kalau misalkan tidak bayar zakat, ya tidak enak kan, ada perasaan dosa. Gini ya, kenapa seorang itu kok harus zakat? Coba kita bayangkan gini, sampai misalkan jadi direktur ya, jadi direktur, mudah-mudahan jadi direktur semuanya ini.
jadi direktur, sampean mendapat kekayaan, mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuntungan misalkan. Nah, keuntungan yang sampean dapatkan tadi itu, apakah itu murni dari sampean pribadi? Saya tanya. Sampean misalkan ya punya perusahaan, perusahaannya seginilah, tiap bulan dapat keuntungan 1 juta. Apakah itu murni dari sampean sendiri keuntungan itu? Enggak. Keuntungan yang Anda dapatkan itu atas bantuan orang lain. Di situ ada karyawan yang membantu tugas sampean sehingga sampean dapat keuntungan. Ada tukang sapu, ada satpam yang menjaga, ada supir sampean yang setiap hari standby bisa mengantar. Artinya kekayaan yang kita dapatkan itu ya ada keterlibatan dari orang lain, bukan sampean sendiri. Makanya itu ketika Islam menganjurkan kita mengeluarkan zakat, tidak besar kok, hanya 2,5%. 1 juta 2,5%-nya berapa? Cuma 25.000 ya. 2,5% ya. 10%-nya aja 1.250.000. Iya cuma 25.000. Besar enggak? Enggak loh, itu buat makan aja cuma sekali tok. Nah, artinya sampean ketika punya kekayaan itu harus juga memikirkan kepedulian kepada orang lain. Itu di situ sebenarnya. Makanya dalam perintah Al-Qur'an itu 2 ayat, 2 kalimat, 2 perintah yang selalu bersanding, yaitu perintah tentang sholat dan perintah tentang zakat. Itu beriringan. Aqimus sholah wa atuz zakah, yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. 2 ayat yang selalu beriringan. Sholat itu hubungan vertikal, zakat itu hubungan horizontal. Sholat itu hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Sampai sholat tok, tapi tidak peduli pada orang lain, tidak menjadi muslim yang baik. Sampai juga sholat, sampai juga harus peduli. Bagaimana pedulinya? Ya lewat zakat itu. Ya, nih saya menjawab beberapa aja. Nanti sambil nanti materi yang kedua. Materi kedua nanti setelah selesai kelompok 9, saya nanti akan lebih banyak membicarakan tentang teknis pembayaran zakat. Ya, ini hanya pengertian saja. Ini tadi, ya, penerima zakat. Penerima zakat itu disebut sebagai asnaf, 8 asnaf, 8 golongan. Ada 8 golongan. Nih, fakir, miskin. Fakir, apa sih bedanya fakir dan miskin? Apa bedanya? Fakir orang yang, kalau miskin tidak mampu, satunya orang yang tidak punya. Apa ayo? Fakir itu apa? Ini lebih parah mana sih fakir sama miskin? Hah? Lebih parah fakir. Fakir itu orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, itu fakir. Kalau miskin, dia masih punya pekerjaan dan dapat penghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, misalkan satu hari dia tuh kebutuhannya 50.000 untuk makan dirinya, anak dan istrinya, tapi dia satu harinya cuma dapat 10.000, itu namanya miskin. Ya, berarti lebih parah mana fakir sama miskin? Fakir itu tidak punya apa-apa, bahkan tempat tinggal tidak punya, penghasilan apalagi tidak punya. Nah, makanya prioritas utama itu adalah fakir. Nah, cuma sekarang kemudian ini yang kalau sampean jadi panitia amil ya, itu harus betul-betul diverifikasi. Betul nggak dia itu kategori fakir miskin? Dulu ya, saya masih sering terlibat itu, data yang diberikan oleh RT itu kadang-kadang tidak akurat. Dia melihat orang itu di sini kontraknya kecil, tidak ada TV-nya. Dia di sini cuma jualan, misalkan mohon maaf jualan bakso. Kemudian ditulis, oh ini orang fakir, orang miskin, kasih zakat. Padahal dia di Surabaya hanya kontrak, dia punya rumah misalkan daerah Lamongan, hasilnya di bawah sana rumahnya besar sekali dan punya kebun, punya sawah, penghasilannya mungkin lebih-lebih. Nah, itu harus diverifikasi.
Nah, yang jadi RT besok jadi panitia, tolong diverifikasi. Jangan sampai salah orang-orang yang seperti itu kemudian dijadikan sebagai sasaran penerima zakat. Sampai nanti sing dosa. Ya, padahal banyak yang lainnya yang masih butuh. Itu fakir miskin, amil. Amil itu orang yang menjadi pengurusnya zakat. Nah, apakah panitia-panitia zakat yang ada di masjid, musola itu termasuk amil? Kalau menurut undang-undang yang disebut amil itu dia harus punya SK dari Kemenak yang diwakili tingkat bawah itu adalah KUA. Kalau ada panitia baik itu di masjid atau di musola atau dimanapun, segera minta SK. Kalau sampean sudah punya SK, sampean nanti bisa dapat bagian zakat kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau dia tidak punya SK, dia bukan sebagai amil, ya panitia saja. Ya panitia. Terus mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Meskipun dia kaya, ada orang kaya masuk Islam. Loh Pak, dia kaya, kenapa kok dikasih? Kenapa kira-kira? Orang kaya, Orang kaya itu meskipun dia kaya tapi dia mu'allaf, dia dikasih zakat dengan tujuan agar timbul rasa, oh umat Islam itu menganggap saya sebagai saudara. Akhirnya hatinya kuat. Mu'allaf itu kan hatinya yang masih lemah. Mu'allaf itu artinya orang yang masih hatinya lemah dengan Islam. Itu ya. Rikob itu orang yang kalau sekarang tidak ada. Rikob itu budak. Budak itu apa sih? Budak itu orang yang tidak punya kebebasan terhadap dirinya sendiri. Dia itu bisa diperjualbelikan. Sekarang tidak ada. Dulu masih ada. Terus ghorim. Ghorim itu adalah orang yang punya hutang. Tadi ya ada yang tanya, ada orang punya hutang, terlilit hutang, apakah dia wajib membayar zakat? Enggak. Wong dia nyaur hutangnya aja tidak bisa, kenapa harus disuruh bayar zakat? Dia justru harus dikasih zakat. Nah, supaya bisa membayar hutangnya. Ya, ghorim. Bahkan begini, ada rumah tangga, keluarga, ayah, misalkan ya, penghasilannya 1 juta. Kebutuhan untuk anak istri itu 2 juta. Nah, dia kategorinya adalah ghorim. Karena 1 juta mesti hutang orang lain untuk SPP anaknya sekolah, untuk biaya makan, untuk biaya yang lain yang non konsumtif, maka dia wajib. Fisabilillah itu orang yang melakukan perjuangan terhadap agama Islam. Ya, itu biasanya kiai-kiai, ustadz-ustadz yang belum mendapat gaji dari pemerintah. Kalau misalkan saya sudah dapat gaji dari pemerintah, saya bukan termasuk fisabilillah, meskipun saya menyebarkan ajaran Islam, tapi saya dapat gaji dari pemerintah, maka saya tidak boleh menerima zakat. Ibnu Sabil itu orang yang melakukan perjalanan jauh, yang tujuan perjalanannya itu adalah baik, kemudian dia kehabisan bekal, tidak bisa makan, dia boleh menerima zakat. Contoh mahasiswa, ada yang dari luar kota kan, misalkan dari Nganjuk, terus kos di Surabaya, kuliah, sangunya habis, sampean bisa minta ke panitia untuk mendapatkan zakat, karena tujuannya kuliah ke sini kan, bukan tujuan yang lainnya. Itu ya. Nanti yang lainnya teknisnya, oh ya pajak. Pajak, ini bentar. Pajak itu apa sih bedanya zakat dengan pajak? Nih, ya. Bedanya zakat dengan pajak. Kalau zakat jelas wajib bagi umat Islam. Kalau pajak wajib bagi negara. Nih, bagi negara. Terus nisab ukurannya. Kalau zakat nisab dan tarif ditentukan oleh Allah. Kalau pajak ditentukan oleh negara. Nilainya bahkan bisa berbeda-beda tiap kota. Ya, tiap kota kadang-kadang berbeda. Kemudian sifatnya, ini objeknya ya. Objek zakat 8 orang. Nanti di dalam soal itu ada pertanyaan kadang-kadang ya. Apakah anak yatim itu berhak mendapatkan zakat? Anak yatim loh ya.
Dapat enggak? Dapat. Kenapa kok dapat? Hah? Ada enggak di sini tadi? Anak yatim ada enggak di sini? Enggak ada. Yang dapat itu orang tuanya. Kalau orang tuanya kategorinya fakir miskin. Ya. Kalau dia anak yatim tapi orang tuanya kaya, bahkan sampai bisa dibeli. Kan gitu. Itu enggak bisa, dia bisa menerima zakat meskipun dia anak yatim. Ya. Yang dikasih itu kategorinya kalau dia punya orang tua, orang tuanya miskin atau fakir. Nah, situ. Janda. Nah, bukan janda kembang loh ya. Janda dia miskin, fakir, ya dapat. Tapi kalau jandanya enggak fakir, enggak miskin, kaya, punya perusahaan di mana-mana, nah, ya enggak mungkin dia dapat, ya. Tuh, jadi penerima dari zakat dan pajak itu berbeda. Kalau zakat itu sudah tentu 8 golongan tadi. Kalau pajak, nah pajak itu bisa dipakai untuk fasilitas umum, membangun jalan, membuat lapangan, terus apalagi pokoknya fasilitas umum. Kalau zakat tidak bisa, ya. Kemudian ini, zakat itu hartanya harus produktif. Kalau pajak tidak. Terus harus ada ijab qabul. Ijab qabul itu bukan hanya di akad nikah ya. Ijab qabul itu begini. Saya membayar zakat, ada panitia amil yang menerima zakat, saya harus mengatakan saya bayarkan zakat saya sebesar A untuk diri saya. Panitianya menjawab saya terima. Nah, itu harus ada begitu. Beda dengan pajak tidak ada. Nah, ini kalau zakat sanksinya dari Allah, otomatis dosa, ya. Kalau tidak menunaikan. Kalau pajak sanksinya dari negara. Kemudian ini perhitungannya. Perhitungan zakat itu berbeda-beda tiap orang, tergantung kekayaan yang dimilikinya. Orang yang punya kekayaan 100 juta beda nilai zakatnya dengan mereka yang 1 miliar. Nah, kalau pajak itu dihitung oleh jasa akuntan. Nanti sampaikan akuntansi ya kan. Nanti diajari cara menghitung pajak itu bagaimana, SPT tahunan, SPT individu, macam-macam lah. Ya. Nah, ini zakat itu kaitannya dengan beban kumulatif itu begini ya. Ini saya jelaskan biar nanti saya paham ketika mengerjakan SPT. Saya kan orang akuntansi. Nanti begini. Ini nanti di lembar SPT itu ada kolom bayar zakat. Kalau sampean sudah pernah bayar zakat, misalkan bayar zakatnya 1 juta, maka pajak yang nanti dibayarkan itu bukan kekayaan total. Misalkan begini, sampean punya kekayaan 100 juta, ya, berapa pajak yang dibayarkan? Misalkan 5%. Nah, 5% ini kalau dia belum membayar zakat, maka 5% dari 100 juta. Tapi kalau dia sudah pernah membayar zakat dan ada bukti kwitansinya, maka pajak yang dibayarkan adalah 100 juta dikurangi 1 juta karena membayar zakat, itu nanti kenanya di situ. Nah, artinya beban kumulatif itu orang kalau sudah membayar zakat, pajaknya itu terkurangi. Dulu sebelum ada undang-undang ini, ya, orang kalau membayar pajak itu masih berat, sudah harus membayar pajak, harus membayar zakat lagi. Nah, sekarang tidak. Kalau sampean sudah pernah membayar zakat, nilai kekayaan itu terkurangi, seret. Nah, persentase yang terkurangi dari zakat itulah yang nanti dibayarkan. Tujuannya ini adalah tidak memberatkan rakyatnya, terutama dari Islam. Ini bukan hanya Islam, ya, bukan hanya Islam. Yang di agama non Muslim juga, misalkan di Kristen itu ada perpuluhan. Perpuluhan itu kalau nggak salah 1 bulan sekali dia itu orang Kristen itu dikenakan biaya 1/10 hartanya itu dibayarkan ke gereja.
Nah, itu nanti pajaknya bagaimana? Itu nanti dikurangi per puluhan itu. Itu maksudnya seperti itu. Oke, itu dulu. Ya, lanjut di kelompok 9. Silakan.